Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Rahmani Rahmi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Ekonomi Mikro. Tema yang saya angkat kali ini adalah sistem oligopoli pada pasar mobil LCGC atau low cost green car. Untuk permulaan, saya akan memberikan definisi dari pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli adalah satu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti ini, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Untuk jenis persaingan yang ada di pasar oligopoli sendiri adalah persaingan tidak sempurna, sehingga hanya didominasi oleh beberapa produsen saja dalam satu sektor, sehingga ini membuat persaingan yang sangat ketat. Adapun faktor-faktor yang membentuk pasar oligopoli adalah di mana pelaku usaha lebih selektif, sehingga hanya segelintir perusahaan yang mengambil peran. Seperti saya bilang tadi, biasanya hanya dari 2 sampai 10 produsen saja yang memiliki pasar satu sektor tertentu. Kemudian yang kedua adalah kompetisi manajemen yang kompleks, di mana di sini menentukan kebijakan dan arah manajemen menemukan inovasi baru, sehingga produksi dari barang yang ada di pasar akan tetap berkembang dan tetap diminati oleh pasar. Kemudian, ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah yang pertama hanya ada beberapa produsen dalam satu pasar. Yang kedua, produk biasanya bersifat homogen tapi juga bisa beragam. Kemudian, sistem harga yang menjadi kaku ini dikarenakan persaingan yang sangat ketat tadi sehingga produsen tidak akan memberikan range harga yang terlalu jauh antar satu produsen dan produsen yang lain. Yang keempat adalah kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. Kemudian ada pemberlakuan harga pasar yang umum seperti yang kita tahu ketika ada beberapa produk yang sama, biasanya harganya tidak jauh berbeda. Kemudian yang keenam, promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. Di sini juga diikuti dengan biaya promosi iklan yang sangat tinggi seperti yang biasa kita lihat di iklan TV-TV. Saya ambil contoh iklan susu itu sangat banyak ya dan sangat sering kita lihat di TV. Kemudian yang kedelapan adalah perusahaan lain atau perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam satu sektor pasar oligopoli itu akan sangat susah karena memang produsennya sudah bersaing dengan sangat ketat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli ini, saya akan menjelaskan untuk kelebihannya dulu. Yang pertama adalah persaingan yang ketat sehingga membuat harga produk yang cukup bersaing dan akhirnya produsen akan menyesuaikan harga ini sesuai dengan keinginan di konsumen. Kemudian konsumen pun juga bisa memilih beberapa merek sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian karena persaingan ketat ini akhirnya kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kemudian kekurangan dari pasar oligopoli ini adalah produsen baru akan sangat sulit untuk masuk ke satu pasar oligopoli yang memang sudah eksis. Yang kedua adalah kebijakan produsen terbesar atau produsen yang memiliki jumlah penjualan lebih tinggi daripada perusahaan lain atau produsen lain, itu akan mempengaruhi segala kebijakan yang berjalan pada pasar tersebut. Kemudian ada biaya promosi yang tinggi, kemudian perang harga antar produsen. Yang kelima adalah adanya konsumen yang loyal terhadap satu produsen tertentu saja. Kemudian uh, adanya hak paten atas satu produk tertentu sehingga akan membuat inovasi terhadap barang tersebut lebih susah dikarenakan adanya hak paten tersebut. Kemudian dikhawatirkan adanya peluang eksploitasi yang terjadi pada satu sektor barang atau produk yang ada di pasar oligopoli ini. Kemudian untuk perusahaan yang tadi memiliki penjualan yang lebih tinggi daripada yang lain, tentunya akan mendapatkan kemudahan dalam sistem ekonomi di mana mereka mampu untuk menurunkan harga barang dan ini membuat produsen yang lain akan semakin susah untuk menyesuaikan harganya. Seperti tema yang saya angkat di awal tadi, low cost green car ini adalah salah satu contoh dari produk yang dijajakan di pasar oligopoli. Jadi LCGC ini atau low cost green car adalah salah satu produk contoh dari pasar oligopoli di sektor otomotif yang mana mempunyai fitur yang cukup baik
dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk produsen yang memproduksi LCGC sendiri adalah Honda, Toyota, dan Daihatsu seperti itu. Melansir dari Auto.com, di sini saya ingin memperlihatkan di mana total penjualan LCGC di tahun 2019. Terlihat dengan begitu banyaknya unit yang terjual, namun ketika kita lihat produsennya yang memiliki unit LCGC ini sangat terbatas ya, yaitu ada Honda, Toyota, Daihatsu, dan Suzuki saja. Nah, di sini memperkuat lagi di mana ciri-ciri pasar oligopoli itu hanya didominasi oleh beberapa produsen saja. Kemudian, seperti yang kita lihat, salah satu cirinya juga produknya homogen ya, di mana kalau misalnya kita melihat semua mobil LCGC ini mempunyai tampilan yang hampir serupa dan juga fungsi-fungsi yang tidak jauh beda dikarenakan persaingan yang ketat tadi. Kemudian ketika kita melihat list harga dari LCGC ini, harganya pun juga tidak terlalu jauh berbeda antar satu merek dengan merek yang lain. Seperti yang dilihat di sini ada Toyota Agya dan Daihatsu Highland. Range harganya pun sekitar 110 sampai 170 jutaan. Jadi tidak terlalu jauh gitu perbedaannya. Kemudian di sini ada salah satu media berita yang mengangkat efek dari pasar oligopoli ini yang merugikan konsumen, di mana terjadi eksploitasi atau modifikasi harga baik dari pembiayaan pada konsumen ataupun penjualan spare part-nya seperti itu. Nah, ini menjadi kekurangan dari pasar oligopoli di mana beberapa produsen mungkin bekerja sama untuk mengkartel atau memanipulasi harga sehingga menyebabkan konsumen rugi ya di sini karena memang harganya mungkin tidak sesuai dengan kualitas atau fitur yang ditawarkan. Karena pemilihan pada produsen yang menjual produk atau jasa ini masih sedikit seperti itu. Kemudian untuk akhir dari presentasi saya menyambung dari beberapa sesi pembelajaran dari ekonomi mikro, ada baiknya untuk KPPU lebih memperhatikan dari harga yang memang sudah ditetapkan dari produsen-produsen ini agar konsumen lebih terlayani dengan baik dan tidak dirugikan dengan harga yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, semoga memberikan informasi yang berguna bagi para audiens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.